Koordinator Masyarakat Anti Korupsi mendukung KPK atas pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi kasus korupsi sistem perlindungan TKI. Sementara Menko Polhukam menegaskan pemeriksaan Cak Imin adalah murni penyidikan dan bukan atas dasar politis. Bacawa Pres Muhaimin Iskandar akhirnya memenuhi panggilan KPK. Cak Imin diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Kemenaker perkara 2012 silam. Terkait kasus dugaan korupsi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia itu, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni 2 pegawai negeri sipil dan 1 tersangka dari swasta. Lantaran telah 12 tahun mengendap, tudingan pemeriksaan Cak Imin bermuatan politis pun tak terbendung. Kalau toh dianggap tahun politik, itu bagi saya dalil yang halal, tidak haram. Motivasi orang mau melaporkan korupsi, menangani korupsi dalam tanda kutip itu, masyarakat itu adalah yang idealis itu hanya 5%, maksimal 10%. 90% punya motif semua. Terkait berbagai spekulasi atas pemeriksaan Cak Imin, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemeriksaan saksi atas satu kasus adalah hal yang lumrah. Ini menurut saya, dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ya, tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi mencari sambungan-sambungan Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Orang berteriak, wah itu Pak Mahfud kena terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Mokhtar gitu. Lah saya itu ke sana dimintai keterangan, bukan diperiksa. Sama, Muhaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa itu ada dugaan terlibat. Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker terjadi pada 2012 silam saat Cak Imin menjabat sebagai menteri. Selain menetapkan 3 tersangka, KPK juga saat ini masih menghitung total kerugian negara atas kasus ini. Pengumpulan barang bukti tambahan termasuk menggali keterangan Cak Imin pun diperlukan KPK dalam mengungkap kasus ini. Tim Liputan, B-Universe. KPK memeriksa Cak Imin selama 5 jam sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem perlindungan TKI di Kemenaker. Terlepas dari berbagai pro kontra, pemeriksaan Cak Imin mengaku siap membantu KPK dalam mengungkap kasus tersebut. Sehingga kita akan ulas terkait dengan pemeriksaan KPK terhadap Cak Imin bersama dengan Rano Alfat, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB, dan juga Saur Riagian, advokat sekaligus pegiat anti korupsi. Terima kasih Bang Rano, Mas Rano dan juga Bang Saur telah bergabung bersama kami. Ini kalau saya mungkin ke Bang Saur terlebih dahulu. Bang Saur, kalau kita melihat setelah 12 tahun baru sekarang ada pemeriksaan sebagai saksi. Anda sendiri sebagai pegiat anti korupsi seperti apa melihatnya? Apakah memang momentum pemeriksaan inilah yang menjadi hal yang dipermasalahkan dari kubu PKB ataupun dari pengusung Cak Imin dan juga yang begitu ramai di publik ini yang menjadi panas, atau seperti apa Anda melihatnya? Terima kasih Mbak Eliza. Saya kira sama dengan komentar kawan-kawan, karena sekarang ini kita masuk di tahun atau waktu-waktu soal pencapresan, apalagi Cak Imin sebagai calon wakil presiden. Melihat rentang waktu yang cukup lama, saya kira bisa kita pahami. Tapi saya sebagai seorang advokat dan juga pegiat anti korupsi, saya nggak terlalu paham soal politik. Cuman cara hukum bekerja itu tidak ada sesungguhnya pengecualian. Nah, kalau kita lihat pemanggilan ini kan sebagai saksi demi keadilan dan kebenaran. Jadi paradigmatik kita harus menempatkan hukum itu pada hal yang benar. Nah, dalam konteks ini kita apresiasi Cak Imin
bahkan kooperatif untuk memenuhi panggilan daripada para penegak hukum karena memang wajib. Nah, yang kita sebenarnya concern adalah bahwa kemudian kita langsung tuduh, kemudian ini adalah agenda-agenda politik. Nah, kita paham. Tapi kan ini menyangkut Mbak Eliza soal dugaan korupsi dan dalam hal ini Caimin kan hanya sebagai saksi. Apa itu saksi? Seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami. Justru kalau kemudian kita sangat reaktif menanggapi, kemudian langsung menuduh KPK misalnya alat politik. Nah, ini malah bisa merugikan Caimin sendiri. Saya malah simpati kepada statement beliau. Bahkan ada yang memberikan pernyataan-pernyataan KPK akan kebakaran kalau sampai ini diperiksa. Ini malah menurut saya komentar-komentar seperti ini yang menurut saya tidak produktif. Maksud saya, bagaimana holistiknya katakanlah soal pencapresan karena agenda konstitusional, begitu juga kerja-kerja kawan-kawan KPK juga adalah agenda yang sangat holistik, biar dia berbarengan. Nah, jadi satu dengan yang lain saling memahami posisi masing-masing, kemudian jangan dicampur adukan. Namun kalau memang ada dugaan katakanlah korupsi terlepas Caimin, siapapun apalagi korupsi, Mbak Eliza, ini harus diusut tuntas. Nah, justru berbahaya misalnya kalau sampai ada warga negara diperlakukan katakanlah berbeda dibandingkan warga negara yang lain. Tapi setiap warga negara sama dengan detik ini melakukan pencurian atau 10 tahun yang lalu melakukan pencurian karena memang belum daluarsa, sah-sah saja. Artinya sah-sah saja meskipun ini tadi sebenarnya sudah 12 tahun bergulir, tapi secara hukum ini sah-sah saja. Tapi apa sebenarnya yang memberatkan dari PKB? Coba kita tanya di sini. Mas Rano, sebenarnya tadi ya, kalau menjadi yang keberatannya tuh apa? Apa sebenarnya yang membuat dari PKB sendiri melihat sesuatu kah? Apa memang momentumnya kah? Atau seperti apa sebenarnya dalam pemanggilan Caimin ini? Gini Mbak Eliza, sebetulnya kami dari awal PKB melihat bahwa KPK meminta keterangan ini suatu hal yang biasa. Dalam peristiwa hukum kan meminta keterangan kalau dianggap penting ya suatu hal yang biasa menurut saya. Makanya Ketua Umum pun dengan senang hati beliau menjadwalkan untuk hadir dan memberi keterangan yang insya Allah keterangan tersebut bisa memberikan titik terang dalam hal perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Jadi kalau memang rame di luaran opini-opini masyarakat, terus para elit dan lain-lain itu memang kita anggap suatu hal yang wajar karena memang ini sudah mulai masuk tahun politik. Tapi bagi kami PKB suatu hal yang biasa dalam hal memberi keterangan. Kan kita paham lah di tahun 2019 itu saat itu juga rame soal kasus Duren, Mbak. Kasus kardus Duren. Nah itu nggak ada masalah. Sampai hari ini akhirnya bisa dibuktikan dengan adanya pra-peradilan, putusan pra-peradilan kemarin di Jakarta Selatan yang dilakukan oleh MAKI. Itu terang benderang kok bahwa memang Ketua Umum tidak pernah terlibat. Jadi hal-hal biasa menurut saya ini suatu tantangan bagi kami Partai PKB. Kami menganggap bahwa pemberantasan korupsi itu ya memang yang selalu ditekankan oleh Ketua Umum kami untuk kita selalu mendukung kawan-kawan aparat penegak hukum. Itu mau kejaksaan, polisi maupun KPK. Jadi nggak ada masalah menurut kami. Saya setuju sama Bang Saud tadi. Baik, tidak ada masalah. Berarti PKG menganggap bahwa opini-opini di sana ya biarkanlah opini itu bergulir karena menjelang politik. Tapi kalau secara PKB sendiri artinya koreksi bila saya salah di sini PKB melihat bahwa ini murni kerja objektif KPK atau Anda melihatnya ada muatan lain dalam hal lain? Begini, jadi kami menganggap sebetulnya isu-isu yang memang terkait tentang kasus korupsi yang pernah mungkin dituduhkan oleh Ketua Umum kami, itu kan seperti kalau kami anggap itu isu 5 tahunan sekali, Pak. Jadi setiap 5 tahun pasti ada muncul peristiwa-peristiwa baru yang diungkit-ungkit yang dianggap bahwa ada keterlibatan Ketua Umum. Tapi kami juga butuh kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, kami sudah siap sekarang. Caimin sudah mendeklarasikan bahwa dia siap menjadi wakil presidennya Pak Anies. Jadi sudah selesai menurut kami. Dan ini kami tadi Ketua Umum dengan senang hati memberi keterangan yang jelas. Dia juga
membantu KPK, bahkan dalam banyak hal dia menekankan beliau ini kan juga pejuang reformasi, Mbak, yang memang memperjuangkan terkait soal masalah korupsi. Itu saja, Mbak. Oke, jadi menurut PKB bahwa pemanggilan Caimin ini adalah sebagai dampak sikap yang Caimin ambil? Enggak juga. Jadi prinsipnya saya luruskan bahwa dalam hal setiap perkara, yang tadi kata Bang Saur, perkara korupsi, hal memberi keterangan sebagai saksi itu suatu hal yang biasa. Itu dulu. Yang kedua, kalau memang ini dilihat sama masyarakat secara umum bahwa menganggap ada unsur politik di sini, ya inilah demokrasi, Mbak. Kalau kami secara pribadi PKB mengatakan bahwa biasa kok memberi keterangan, dan kami yakin tidak ada masalah kok. Insya Allah ketua umum kami sudah itu saja menurut kami. Baik, saya ke Bang Saur. Bang Saur, ini kalau tadi di tengah berbagai sakwa sangka politisasi ini, menurut Anda harusnya atau seperti apakah harusnya KPK merespon atau tegak lurus dan tetap maju saja, atau seperti apa menanggapi tadi berbagai isu, salah satunya terkait dengan politisasi ini? Ya, mau tidak mau, karena memang kerja mereka itu demi atas nama keadilan dan kebenaran, harus tegak lurus. Barangkali gini Mbak Aliza, kawan-kawan komisioner ini kan diperpanjang masa periodenya. Kami dalam posisi itu dari awal nggak setuju. Banyak hal juga memang kawan-kawan di KPK itu dikritisi. Tetapi kalau memang tidak ada katakanlah unsur yang mengkaitkan kepada Caimin, ya harus dideklar tidak ada. Namun sebaliknya, apalagi ini menyangkut siapapun, warga negara, menyangkut wakil presiden dan presiden. Karena partai atau calon presiden kan bukan demi kepentingan partainya, tapi 278 juta rakyat Indonesia. Mbak Eliza, problem yang fundamental, problem besar kita ini kan sekarang ini adalah soal korupsi. Kita dorong betul setiap calon atau memang sudah katakanlah partai yang mencalonkan harus betul-betul clear bahwa calonnya itu tidak terlibat korupsi. Nah, jadi kita harapkan tadi Caimin sudah memberikan keterangan, kita hargai. Kalau memang betul-betul Caimin tidak terlibat juga, KPK kita minta juga segera kemudian menuntaskan 2 terdakwa, karena memang sudah ada 2 terdakwa, artinya ini kasus bukan katakanlah karena by design, ada fakta hukum berarti cukup bukti. Nah, Caimin dalam konteks ini adalah sebagai saksi, dan memang yang paling holistik apa yang dilakukan oleh Pak Caimin. Sama dengan saya sebagai advokat, saya juga pernah menjadi saksi, itu panggilan tugas sebagai warga harus kita ikut. Tetapi kalau memang ada dugaan siapapun, kita minta juga KPK harus tegak lurus, karena memang tugas dia adalah bagaimana kalau seseorang dapat diduga harus dia. Cuman jangan juga kerja-kerjanya juga kemudian terlambat gitu, Mbak. Nah, ini terakhir. Tadi karena kita mengatakan bahwa ini adalah salah satu yang memang menjadi ramai karena kita sudah masuk ke tahun politik. Tadi di tahun politik ini sudah di depan mata. Kemudian kita juga lihat kemarin dari hasil survei yang mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap KPK pun menurun. Nah, ini pemeriksaan Caimin ini tentunya menjadi sorotan, atau semua mata akhirnya tertuju kembali kepada KPK. Tapi menurut Anda Bang Saur, apakah kasus ini bisa mengembalikan kepercayaan publik, atau jangan-jangan ini malah menggerusnya lagi? Ya itu. Memang apakah ini mungkin bisa menjadi momentum KPK sendiri? Iya, kalau memang mereka nggak serius, ini akan tambah memperburuk citra mereka. Nah, memang kan banyak problem-problem di dalam mereka, sehingga itu juga kalaupun ada komentar-komentar kawan-kawan kemudian menuduh politisasi, itu bisa kita pahami karena situasi yang ada di dalam di Kuningan. Tetapi kan lembaga ini, siapapun termasuk tadi Mas Rano, kita dorong betul, jangan sampai kinerja komisioner atau 2-3 orang tidak betul. Kemudian lembaga ini kemudian kita tuduh atau kita mau hancurkan. Nah, kita minta, kita boleh berdebat keras, tetapi jangan juga kemudian kita tampilkan narasi-narasi fitnah, ada orang kita bakar aja KPK. Ini sangat merugikan
Caimin. Saya berharap seperti komentar Mas Rano, teman-teman di PKB. Malah saya lihat di luar-luar PKB ini saking sangat antusiasnya memberikan opini yang menurut saya sangat reaktif. Kita pun sangat kecewa kepada kawan-kawan di KPK, tapi ada instrumen-instrumen seperti tadi Mas Rano, ada orang menggugat maki tidak terbukti, pengadilan kemudian mendeklar. Nah, tentu kita harap juga KPK karena ini sudah masuk tahun politik juga harus peka. Jangan juga disandera kalau memang cukup keterangan, cukup dideklar. Pak Caimin sudah cukup dideklar sehingga tidak menyandera posisi dia calon presiden kita, calon wakil presiden kita. Gitu loh Mbak Eliza. Baik, Mas Rano Gini, dan Mbak juga, Eliza. baik singkat saja Mas Rano. Gini, kami ini kan, saya ini di Komisi 3 Mbak Eliza, sama mitranya dengan sahabat-sahabat dari KPK. Kami tahu kinerjanya kawan-kawan KPK. Maka kami masih mempunyai keyakinan bahwa KPK ini juga tidak bermain politik. Beliau memang kawan-kawan KPK secara independen, memang dalam hal penegakan hukum, maka beliau akan berbicara sesuai aturan hukum. Maka itu kami pahami, jadi kami tidak ada masalah saat ketua umum kami diminta keterangan ya, bukan diperiksa, diminta keterangan. Tapi kami juga meminta kepastian hukum. Setelah ini tadi seperti Bang Saur bilang bahwa lebih baik declare KPK tidak ada masalah, maka ya kami akan menyongsong untuk persiapan pemilu ke depan, Mbak Eliza. Terima kasih. Mas Rano dan juga Bang Saur tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Utama.